Dia sudah terlibat di dalam penyelundupan narkotika dari Meksiko ke Texas melewati daerah Laredo yang merupakan jalur penyeberangan komersial terbesar di perbatasan Meksiko, di mana ada sekitar 8.000 truk yang melewati Laredo setiap harinya. Namun geng, petugas bea cukai yang berjaga di perbatasan itu tidak memeriksa semua truk itu, hanya sebagian kecil aja yang diperiksa, sehingga ini merupakan peluang yang dimanfaatkan oleh si LaBarbie untuk bisa menyelundupkan narkotikanya geng. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Halo geng, welcome back to Kamar Jerry. Geng, siapa orang pertama yang terlintas di pikiran kalian kalau kalian mengingat tentang seorang kriminal yang terlibat di dalam kelompok kartel berbahaya atau kartel narkotika? Ya mungkin sebagian besar dari kalian bakal kepikiran nama Pablo Escobar atau El Chapo yang memang tercatat sebagai bos kartel terbesar di muka bumi ini, yang mana bisa dikatakan mereka ini adalah sosok paling terkenal di dunia, apalagi terkhusus di dunia kriminal. Sesuai dengan judul dari konten ini, kita bakal ngebahas tentang seorang bos kartel, tetapi bukan Pablo Escobar ataupun El Chapo, tetapi kita bakal ngebahas salah satu bos kartel yang juga cukup berpengaruh terhadap peredaran narkotika, terkhususnya di Amerika dan Meksiko, serta dia ini pernah terlibat di dalam kartel-kartel besar yang ada di Meksiko. Namanya itu adalah Edgar Valdez Villarreal, dan dia ini sering dijuluki dengan sebutan LaBarbie. Selain melakukan perdagangan narkotika selayaknya kartel kebanyakan, LaBarbie ini ternyata bersama dengan kartel yang dia pimpin dikenal sangat kejam dalam menghabisi korbannya, dan dia bersama kartelnya tidak segan memamerkan aksi mereka tersebut dengan cara mendokumentasikan atau memvideokan bagaimana cara mereka memberikan pelajaran kepada para korban-korbannya. Dan hal itulah yang membuat LaBarbie ini bersama dengan kartelnya cukup ditakuti di Amerika dan juga Meksiko. Bagaimana cerita selengkapnya tentang kisah LaBarbie ini? Langsung saja kita bahas di Permisi, peristiwa misteri dari berbagai sisi. Oke, kita awali dengan profil dari LaBarbie. Jadi nama lengkapnya itu adalah Edgar Valdez Villarreal atau sering disebut dengan LaBarbie. Dia ini lahir di Laredo, Texas. Dia menghabiskan masa kecilnya itu di kota tersebut, geng. Dan dikatakan kalau Edgar ini berasal dari keluarga yang kaya raya, dan saat dia masih kecil, dia sering mengunjungi kota perbatasan, yaitu yang bernama Nuevo Laredo. Tidak diketahui dengan jelas ya, dia ini di saat itu sekolah di SD ataupun SMP yang mana. Hanya saja diketahui ketika dia masuk sekolah SMA, dia ini sempat bersekolah di United High School. Saat SMA inilah dia menjadi seorang pemain aktif di football klub dengan posisi sebagai gelandang tengah. Nah jadi geng, setiap pemain football itu pasti memiliki badan yang tinggi dan besar. Dan Edgar ini ternyata memiliki ciri fisik yang seperti itu. Badannya tinggi besar, dan hal itulah yang membuat dia bisa terpilih dan masuk ke dalam klub football di SMA-nya. Selain memiliki badan yang tinggi dan besar, Edgar ini juga memiliki rambut pirang dan mata biru, sehingga dia diberikan nama panggilan oleh pelatih footballnya sebagai LaBarbie, yang dimana di dalam kartun Barbie ada pacarnya Barbie yang bernama Ken yang dianggap sangat mirip dengan Edgar. Berarti bisa dikatakan ya, ciri-ciri Edgar ini kurang lebih sangat good looking lah. Di dalam cerita ini kayaknya lebih enak kita sebut nama Edgar ini dengan LaBarbie gitu ya geng, karena memang julukan dia yang paling terkenal adalah nama tersebut. Nah jadi geng, singkat
Singkat ceritanya nih ya, La Barbie ini masuk ke dalam geng yang cukup populer di sekolahnya. Jadi ada sekelompok anak muda nakal, nah di dalam situlah La Barbie bergabung. Setiap weekend, dia ini sering mendatangi kafe minuman yang ada di peternakan dan bermain bersama dengan pacarnya yang bernama Virginia Perez di sana. La Barbie ini tidak pernah berhubungan dengan narkotika sama sekali ketika dia SMA, tetapi dia dengan beberapa temannya justru melakukan beberapa kenakalan remaja yang dikatakan cukup umum dilakukan oleh remaja di daerah Laredo, tempat mereka tinggal. Seperti misalnya mengikat sapi di tengah malam, terus memasukkannya ke dalam truk trailer, kemudian menjual sapi tersebut secara lelang alias mencuri sapi tersebut. Dan biasanya ketika mereka menjual sapi curian tersebut, itu selalu ada yang menawar harga sapi itu dengan angka yang cukup tinggi. Jadi mereka sampai ketagihan melakukan hal tersebut. Singkat cerita nih geng, pada suatu malam, tepatnya 2 bulan sebelum La Barbie ini lulus dari SMA, dia ini pernah terlibat dalam sebuah kecelakaan atau tabrakan mobil. Dia menabrak sebuah mobil yang dikemudikan oleh seorang konselor sekolah, yang mana akhirnya konselor sekolah tersebut tewas di tempat. Atas kejadian itu, La Barbie ini ditangkap atas tuduhan penghilangan nyawa yang disebabkan karena kelalaian. Tetapi dia tidak pernah diadili karena dibebaskan dari semua tuduhan. Ya mungkin saja karena umurnya yang masih kecil. Jadi ya dianggap masih di bawah umur di saat itu. Untuk pertama kalinya di saat itu dia berurusan dengan hukum. Dan setelah berurusan dengan hukum, entah kenapa di sekolahnya La Barbie ini tidak mendapatkan sanksi apapun. Dia masih bisa berlatih football seperti biasa. Seperti dia tidak pernah melakukan apapun. Padahal jelas-jelas dia sudah membuat seseorang meninggal dan tidak diketahui dengan pasti apa yang dilakukan oleh La Barbie sampai dia bisa dibebaskan di saat itu. Lalu geng, beberapa waktu kemudian setelah La Barbie ini lulus SMA, ayahnya memaksa dia agar melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi atau berkuliah. Tetapi si La Barbie ini justru menolak keinginan ayahnya karena alasan-alasan tertentu. Nah kemudian nih geng, pada suatu hari dia ini sempat mengunjungi sebuah bar yang bernama Sombrero yang terletak di daerah Nuevo Laredo dengan membawa uang yang cukup banyak. Di saat itu dia mengendarai sebuah mobil Jeep Cherokee berwarna hitam yang dilengkapi dengan jendela anti peluru. Dan ternyata di saat itu La Barbie sudah mulai terlibat di dalam peredaran narkotika. Di saat itu dikatakan umurnya sudah menginjak 20 tahun. Sebenarnya masih cukup muda gitu. Dia sudah terlibat di dalam penyelundupan narkotika dari Meksiko ke Texas melewati daerah Laredo yang merupakan jalur penyeberangan komersial terbesar di perbatasan Meksiko, di mana ada sekitar 8.000 truk yang melewati Laredo setiap harinya. Namun geng, petugas bea cukai yang berjaga di perbatasan itu tidak memeriksa semua truk itu, hanya sebagian kecil aja yang diperiksa, sehingga ini merupakan peluang yang dimanfaatkan oleh si La Barbie untuk bisa menyelundupkan narkotikanya geng. Nah pada awalnya nih geng, La Barbie ini cuma membawa narkotika dalam jumlah kecil, tetapi karena dia mulai merasakan keuntungan yang besar dari penjualan tersebut, dia akhirnya menjual narkotika dalam stok yang jumlahnya cukup besar. Akhirnya, yang mana setelah itu, dia bersama dengan temannya memutuskan untuk menyelundupkan barang haram tersebut dalam jumlah yang lebih besar, yaitu 150 pon atau setara dengan 68 kg sekaligus. Gila ya, kalau di negara kita tuh udah hukuman mati itu geng. Lalu geng, kemudian La Barbie ini bersama dengan temannya akhirnya mencoba untuk menjual kokain dan mengirimkan narkotika-narkotika tersebut melalui pengiriman paket ke Louisville dan Memphis, Amerika Serikat. Lalu singkat ceritanya lagi, beranjak di umurnya 21 tahun, La Barbie memiliki seorang saudara perempuan yang mana saudara perempuannya ini memenangkan undian lotre sebesar 1 juta USD atau setara dengan 16,3 miliar rupiah. Yang mana hal tersebut membuat La Barbie bersama dengan keluarganya menjadi tambah kaya lagi. Jadi ini orang bener-bener laki bastard gitu geng. Udah dia bisnisnya haram, tiba-tiba saudara perempuannya menang lotre lagi. Di saat itu mereka berencana untuk pindah ke bagian kota yang lebih mewah karena udah punya banyak uang. Dan di momen itu juga La Barbie ini menikahi pacarnya si Virginia yang mana udah dia pacari sejak SMA. Nah di sini kalian bisa lihat ya geng, orang-orang yang kriminal atau orang jahat gitu ya. Kalau urusan perempuan tuh setiap
meriah banget gitu, sama seperti Pablo Escobar. Dan La Barbie ini sendiri dia pacaran udah dari SMA sampai pada akhirnya dia menikahi pacarnya tersebut. Sebenarnya geng, La Barbie ini udah beberapa kali menjadi incaran polisi karena memang dia sudah ketahuan gitu ya terlibat di dalam perdagangan narkotika. Sudah ada beberapa cara yang dilakukan oleh polisi untuk bisa menangkap dia, mulai dari menggerebek dia sampai berpura-pura sebagai pembeli narkotika. Namun banyak dari rekan-rekan La Barbie yang sudah ditangkap terlebih dahulu, tapi entah kenapa La Barbie selalu lolos dari tangkapan polisi padahal dia sudah menjadi target. Nah namun ya namanya juga manusia, udah pasti ada sialnya, nggak selalu dia bisa menghindar. Pada akhirnya di tahun 1998 polisi pun memutuskan untuk mengirim seorang informan demi berpura-pura menjadi orang yang bekerja untuk La Barbie. Nah dan hal itu ternyata berhasil membuat La Barbie tertangkap. Di saat itu dia tertangkap bersama dengan anak buahnya dan dia didakwa di pengadilan Laredo karena terbukti mengirimkan sekitar 700 pon atau sekitar 317,5 kg ganjo ke San Antonio dan 133 pon atau setara 60,3 kg ke Saint Louis. Akhirnya dia pun tertangkap. Namun di saat itu karena La Barbie ini merasa takut, dia kemudian berhasil melarikan diri ke perbatasan Meksiko. Namun ternyata di saat pelariannya tersebut dia ini bukannya tobat atas tuduhan yang ditujukan kepada dia. La Barbie ini malah semakin menjadi-jadi. Dia tidak menghentikan aksinya tersebut, malah dia membuka lahan bisnis haramnya itu untuk skala yang lebih besar. Dan hal itu membawa dia menjadi salah satu orang tertinggi atau menjadi pemimpin di sebuah kartel yang ada di Meksiko. Gokil nggak tuh orang? Selama dia berada di Meksiko, geng, dia ini menetap di daerah Nuevo Laredo, di mana dikatakan Nuevo Laredo ini menjadi tempat yang ideal untuk melanjutkan bisnis narkotikanya. La Barbie adalah salah satu dari sekitar 20 penyelundup narkotika independen yang bekerja di bawah pengawasan seseorang yang bernama Dionisio Garcia. La Barbie ini memang suka beroperasi secara mandiri. Dia tidak terafiliasi dengan kartel manapun. Beberapa tahun dia belajar untuk bisa mengumpulkan informasi mengenai polisi dan pengedar narkotika melalui jaringan yang dia sebut sebagai Falcons, yang mana Falcons ini adalah sebuah perkumpulan yang berisi mata-mata atau informan yang terdiri dari para supir taksi, pelayan, dan pedagang kaki lima. Ketika La Barbie menjadi seorang pengedar narkotika di Meksiko, dia berbeda dengan para pengedar lainnya. Jadi ini orang punya strategi dan isi otaknya sendiri. Kalau pengedar lain secara lifestyle, mereka itu kelihatan sangat mencolok, geng. Mereka tidak malu untuk memamerkan kekayaan hasil dari menjual narkotika. Nah, tetapi berbeda dengan La Barbie ini, dia itu low profile dan beberapa tahun kemudian wilayah Nuevo Laredo menjadi daerah yang diperebutkan oleh beberapa kartel besar di wilayah Meksiko. Pada tahun 2002, kartel yang bernama Zeta yang beraliansi dengan kartel Gulf itu pindah ke wilayah tersebut di bawah kepemimpinan seseorang yang bernama Osiel Cardenas yang dijuluki sebagai Friend Killer. Tugas pertamanya di saat itu adalah untuk menyingkirkan Garcia, pemasok narkotika yang juga bekerja sama dengan La Barbie, dengan cara menghabisi Garcia sehingga Cardenas bisa mengambil alih posisi Garcia, kemudian menaikkan harga kokain dalam penjualan tersebut. Lalu geng, Cardenas ini mengharuskan semua pengedar independen termasuk La Barbie juga membeli kokain dari Cardenas. Kalau sampai tidak mau, dia harus membayar pajak kepada Cardenas. Nah, keberadaan dari Cardenas ini ternyata di sana justru menjadi permasalahan tersendiri bagi mereka. Nah, keadaan Cardenas di sana ternyata tidak bertahan lama sebab karena setahun kemudian dia ini ditangkap oleh tentara Meksiko. Dengan ditangkapnya Cardenas, La Barbie memutuskan untuk berhenti membayar pajak tersebut, tetapi justru kartel Zeta tidak terima dengan hal itu dan mereka berencana untuk membalas apa yang dilakukan oleh La Barbie. Dia ingat kalau Garcia ini dekat dengan kartel yang bernama Beltran Leyva yang dijalankan oleh 4 bersaudara yang bernama Arturo, Alfredo, Hector, dan Carlos. Kartel tersebut sebagian besar beroperasi di Meksiko Barat, tetapi kartel ini berencana untuk menguasai perbatasan Laredo setelah dia bekerja sama dengan El Chapo sebelumnya, sebelum El Chapo ini tertangkap. Lalu geng, La Barbie ini memanfaatkan momen tersebut untuk bertemu dengan Arturo yang merupakan pemimpin dari kartel Beltran. Dan di saat itu juga
Arturo bersedia memberikan perlindungan kepada LaBarbie kalau dia bisa membantu kartel Beltran melintasi perbatasan. Dan disinilah geng, LaBarbie terlibat konflik sengit melawan kartel Zeta Gulf. Dia dan Arturo sampai terbang ke Mexico City untuk memberikan suap sebesar 1,5 juta USD atau setara dengan 24,5 miliar rupiah kepada seorang komandan intelijen agar mau membantu melindungi LaBarbie ketika dia berada di Nuevo Laredo. Nah, tapi nih geng, sayangnya ya, 2 bulan kemudian petugas yang dikirimkan untuk melindungi LaBarbie malah didor atau dihabisi oleh kartel Gulf hingga dia meninggal dunia. Dia berupaya untuk terus bertahan di tengah teror yang diberikan oleh kartel Zeta Gulf karena kartel tersebut sudah berkoneksi dengan para anggota militer yang korup, yang bisa disuap, yang bisa dibayar. Nah, selain harus berhadapan dengan kartel Zeta dan Gulf, bisnis LaBarbie sempat terhenti sementara karena otoritas Amerika Serikat menghentikan salah satu truk di perbatasan Laredo dan menyita sebanyak 949 kg kokain milik LaBarbie. Lalu selain itu, dia juga harus menerima kenyataan karena harus bercerai atau berpisah dengan istrinya di saat-saat pahitnya tersebut. Nah, serta dia harus mengirim kedua putranya untuk dibesarkan oleh kedua orang tua dari LaBarbie atau kakek nenek dari anak-anaknya yang berada di Texas. Meskipun dia mengalami berbagai kendala nih geng, tapi LaBarbie ini menjadi sangat dekat dengan Arturo yang merupakan ketua kartel Beltran dan memberikan posisi yang cukup tinggi di kartel tersebut yang disebut sebagai patrols atau ya bos lah gitu. Namun geng, demi keamanannya si LaBarbie ini sempat terus berpindah-pindah tempat, mulai dari tinggal di salah satu rumahnya yang ada di daerah pantai, di pedesaan, serta di Santa Fe yang merupakan sebuah kota mewah dan padat yang ada di pinggiran Mexico City. Nah, di Santa Fe inilah LaBarbie memiliki beberapa apartemen di kompleks mewah yang berbeda-beda. Nah, jadi memang dia tajir banget nih geng. Lalu kemudian geng, pada tahun 2006, LaBarbie ini yang sudah berusia 33 tahun lalu menikahi seorang perempuan yang bernama Priscilla Montemayor yang di saat itu masih berusia 17 tahun. Tetapi LaBarbie tidak menceraikan Virginia sama sekali karena di saat itu dia takut hak asuh anak-anaknya akan jatuh ke tangan Virginia, istri pertamanya. Dan keputusannya itu disebabkan karena dia sangat menyayangi anak-anaknya dia geng, dan dia memiliki prinsip kalau keluarga itu nomor satu di hidupnya. Dan kemudian dia juga mengatakan kalau dia tidak ingin dipanggil LaBarbie lagi karena para musuhnya mulai menyebarkan gosip mengenai dia yang berkaitan dengan penampilannya yang sering dikait-kaitkan kalau dia adalah seorang penyuka sesama jenis. Apalagi panggilannya LaBarbie gitu. Dia ini lebih menyukai nama panggilan yang terlihat lebih maskulin seperti El Senor atau Sir, yang mana artinya itu adalah tuan kalau di bahasa Inggris. Nah, jadilah di saat itu dia dirubahlah panggilannya. Banyak orang yang mulai tidak memanggil dia sebagai LaBarbie lagi. Lalu singkat cerita, 2 tahun kemudian Alfredo pun ditangkap oleh polisi di apartemennya yang berada di Kualikan, dan polisi sempat menyita uang tunai hampir dengan 1 juta USD atau setara dengan 16,3 miliar rupiah. Dan di saat itu, menurut LaBarbie dan saudara-saudaranya yaitu Alfredo yang sama-sama menjalankan kartel Beltran, hanya menduga satu orang yang memiliki motif dan bisa melumpuhkan Alfredo, yaitu El Chapo, yang merupakan sekutu lama kartel Beltran, yaitu kartel Sinaloa. Dikatakan oleh mereka, El Chapo sebenarnya tidak suka dengan kekuasaan dari kartel Beltran atas wilayah Acapulco atau Acapulco. Nah, akhirnya antara El Chapo dan kartel Beltran ini terlibat di dalam konflik besar geng, yaitu konflik yang ya saling nembak-menembak, pokoknya serem deh. Lalu geng, singkat ceritanya lagi, di tanggal 24 Desember tahun 2009, Arturo, salah satu saudaranya Alfredo yang memimpin kartel Beltran, diserbu di rumahnya yang berada di daerah Cuernavaca oleh pasukan tentara pemerintah dengan membawa truk lapis baja dan juga helikopter. Karena memang untuk memerangi kartel ini dibutuhkan alat-alat militer yang canggih. Karena pihak kartelnya sendiri memiliki alat-alat yang canggih sekelas militer negara juga. Di saat itu, Arturo ini memerintahkan LaBarbie untuk membantu dia dalam melawan tentara-tentara tersebut. Tetapi LaBarbie merasa hal itu tidak mungkin untuk dilakukan karena pasukan pemerintah membawa persenjataan yang lebih lengkap ternyata dibandingkan dengan apa yang mereka punya. Sehingga
Ternyata LaBarbie menyarankan kepada Arturo untuk menyerahkan diri saja. Jadi ya mending serahkan diri ketimbang mati gitu. Tentu aja Arturo di saat itu ya nggak mau hal itu terjadi. Dan benar aja Arturo langsung menjadi target penembakan pasukan tersebut ketika dia berusaha untuk melarikan diri dan membuat dia akhirnya seketika meninggal dunia gara-gara didor oleh pihak pemerintah. Dan akhirnya Arturo pun harus dimakamkan karena meninggal dunia. Dan di hari pemakaman Arturo, kartel Beltran langsung membalas aksi tersebut dengan menghabisi keluarga dari tentara yang terlibat dalam penembakan Arturo. Nah, keluarga besar Beltran merasa ada yang janggal dari aksi penghilangan nyawa terhadap Arturo ini, karena seharusnya Arturo itu aman berada di Cuernavaca. Salah satu saudara dari Beltran yang bernama Hector yang kemudian mengambil alih kartel tersebut. Setelah kartel itu diambil, Hector itu mengatakan orang yang paling memungkinkan melakukan tindakan tersebut adalah LaBarbie, karena LaBarbie ini bukanlah bagian dari keluarga Beltran, jadi mungkin aja dialah yang menembak. Mulai dari sinilah kartel Beltran memutuskan hubungan dengan LaBarbie dan malah bersekutu dengan kartel Zeta, geng. Yang mana akhirnya LaBarbie mencari perlindungan ke seorang pemimpin yang menjalankan bisnis perdagangan atau human trafficking yang bernama Indian, yang merupakan salah satu orang terkuat di kartel Beltran. Selepasnya dia dari Beltran, membuat dia ingin menjalankan bisnisnya sendiri seperti dulu ketika dia berada di Nuevo Laredo. Akhirnya di tahun 2010, dia memulai organisasinya sendiri dengan nama Kartel Acapulco Independent. Nah, lalu seseorang asal Amerika berhasil menjadi salah satu gembong narkotika terkenal di Meksiko. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan tertangkapnya LaBarbie, si pemimpin kartel. Jadi geng, sama seperti Zeta, melawan Beltran juga merupakan hal yang sulit. Apalagi setelah Beltran ini menjalin kerjasama dengan Zeta. Tidak lama setelah LaBarbie mendirikan kartelnya sendiri, pihak berwenang akhirnya menggerebek kediamannya yang ada di Acapulco. Untungnya, dia ini sudah diberitahu oleh pihak keamanan rumahnya, sehingga LaBarbie berhasil melarikan diri saat para tentara pemerintah itu masuk menggerebek dia di rumahnya. Dia kabur dari kediamannya menggunakan sepeda motor dan membawa tas yang berisikan granat di saat itu. Nah, dalam konflik antara LaBarbie dengan Beltran, banyak sekali korban yang berjatuhan. Ada ratusan orang yang harus kehilangan nyawa di saat itu, yang mana mereka sebenarnya orang yang tidak bersalah, dan para korban tersebut ditempelkan sebuah kertas yang berisi kalimat yang menghina-hina LaBarbie. Dan situasi semakin tidak berpihak kepada LaBarbie, yang mana sekutunya yaitu Indian yang tadinya gue sebutkan juga ditangkap oleh polisi Meksiko. Belum lagi nih geng, setiap anak buah dari LaBarbie yang ditangkap itu membocorkan semua informasi mengenai LaBarbie. Dengan situasi yang semakin terdesak dan dengan sedikitnya sekutu yang dia miliki, LaBarbie melarikan diri dengan cara berpindah-pindah antara Acapulco, Cuernavaca, dan juga Mexico City. Dia terfikirkan untuk pindah negara karena sudah merasa tidak aman berada di Meksiko di saat itu, dimana dia selalu diburu kemanapun dia pergi. Lalu singkat ceritanya nih geng, di tahun 2010 polisi federal mendatangi salah satu rumah LaBarbie yang berada di Acapulco. Dan tidak ada LaBarbie di sana, tetapi ada Priscilla bersama dengan ibunya. Karena merasa takut akan terjadi apa-apa terhadap mereka, LaBarbie sempat kepikiran untuk menyerahkan diri saja. Nah, namun sayangnya dia mengurungkan niatnya tersebut. Lalu beberapa minggu setelah itu, salah satu asisten LaBarbie itu ditilang oleh polisi karena sedang dalam perjalanan menuju tempat pencucian mobil yang ada di Mexico City. Dan di saat itu, polisi mengancam dia menggunakan senjata api untuk membocorkan informasi mengenai keberadaan LaBarbie. Polisi tersebut juga mengatakan kalau pihak kepolisian sudah menangkap Priscilla beserta dengan ibunya, sehingga sudah tidak mungkin lagi LaBarbie untuk menyelamatkan asisten tersebut. Yang mana akhirnya karena merasa tidak punya pilihan, asistennya itu membocorkan informasi mengenai keberadaan LaBarbie yang dikatakan berada di sebuah rumah petakan yang ada di daerah terpencil. Gila, segitunya ya dia melarikan diri sambil bersembunyi, geng. Lalu geng, berdasarkan informasi tersebut, pihak kepolisian pun mendatangi rumah yang dimaksud untuk mencari LaBarbie di sana. Nah, namun ternyata LaBarbie mencoba melarikan diri dari penangkapan tersebut melalui pintu samping rumah. Tapi usahanya itu sia-sia karena polisi akhirnya berhasil menangkap dia. Penangkapan LaBarbie ini sempat viral di Meksiko karena ketika itu bahkan Presiden Meksiko yang bernama Felipe Calderón sempat membuat tweet mengenai berita penangkapan LaBarbie. Pada awalnya, LaBarbie ini dikurung di sel tahanan sementara
sementara di Meksiko. Kemudian dia ditahan di salah satu penjara paling kejam di Meksiko. Nah, di sana dia dikurung di sel isolasi hampir 24 jam sehari yang dilengkapi dengan CCTV untuk mengawasi orang ini. Nah, LaBarbie tidak diperbolehkan untuk dikunjungi dan melakukan kontak dengan tahanan lainnya. Dan LaBarbie ini dijatuhkan hukuman selama 49 tahun penjara atas tuduhan narkotika dan pencucian uang. Dan dia juga akhirnya diekstradisi ke Amerika Serikat pada bulan September tahun 2015 dan ditahan di penjara federal di dekat Orlando, Florida. Namun geng, ketika dia ini menjalani hukuman di penjara, nama LaBarbie telah dihapus dari situs web Biro Penjara atau BOP Federal. Dalam web tersebut, LaBarbie tidak berada di dalam tahanan BOP dan hilangnya LaBarbie dari dalam daftar tersebut membuat Presiden Meksiko yang menjabat di saat itu yang bernama Andrés Manuel López Obrador kebingungan kenapa bisa namanya hilang dalam daftar tahanan karena tidak ada kesempatan bagi dia untuk keluar dari penjara. Banyak spekulasi nih geng tentang menghilangnya LaBarbie ini karena dia sudah membuat kesepakatan dengan otoritas di Amerika sehingga dia bisa dihapuskan dari daftar tahanan. Nah, itu dia geng, cerita mengenai LaBarbie, salah satu bos kartel dari Amerika yang beroperasi di Meksiko dan dia ini terlibat konflik dengan kartel besar di Meksiko. Kira-kira apa pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita kita hari ini? Coba tinggalkan komentar di bawah.